Halo para juragan, balik lagi di Juragan DevNet, spesialis Network Automation dan DevNet. Kali ini di series Bisa Python untuk Network Engineer, saya ingin membahas apa itu iteration di Python. Nah, iteration di Python ini sangat amat penting, karena iteration atau perulangan ini dibutuhkan untuk mengumpulkan item atau data yang kalian ingin ambil dari perangkat jaringan dan ingin menampilkannya dengan menampilkan dengan uh, tampilan yang lebih baik. Nah, di iteration di Python itu dibagi dua, teman-teman. Ada for loops dan versus while loops. Apa bedanya? Langsung aja kita mulai. Nah, while loops itu dijalankan selama kondisi statusnya itu true. Jadi selama status while loopsnya itu true, maka proses loopingnya akan selalu dijalankan. Nah, ini bisa menyebabkan yang namanya looping proses ya. Biasanya digunakan untuk looping atau perulangan sesuatu yang kalian tidak tahu kapan harus selesai perulangannya. Contohnya adalah menu. Untuk menu tidak ada status false, akan selalu berputar-putar, perulangannya akan selalu terjadi di menu sampai kalian menginput false, berubah statusnya dari true menjadi false. Seperti break untuk exit dari loop, maka saat kalian menginput input false atau break misalkan, itu akan exit dari loop, dari tampilan menu. Itu adalah fungsi dari while loops. Nah, ada lagi namanya for loops. For loops ini dijalankan berdasarkan jumlah item yang ingin di loop. Jadi di sini kalian tahu nih berapa kali kalian mau melakukan perulangan, 10, 20 kali, 30 kali. Itu kalian udah entah kalian declare atau state berdasarkan angka atau jumlah item yang kalian ingin melakukan perulangan. Contoh for loops itu adalah melakukan perulangan untuk data atau elemen atau items yang ada di list, di tuple, di dictionary, string, array, dan lain-lain. Di sini kalian tahu misalkan jumlah items di dalam list ada 10, maka perulangan atau loop akan terjadi sebanyak 10 kali. Nah, biar nggak tambah bingung, langsung aja kita jalankan labnya. Apa itu while loops dan apa itu for loops. Nah, contoh while loop adalah menu. Di menu kalian akan menemukan bentuk yang seperti ini. By the way, saya udah siapin scriptnya. Saya coba copy paste aja. Coba turunkan terminalnya. Else break. Di sini saya ada konsep while, while, dan di sini ada true. Maka selama while itu kan ketika atau selama ya, selama atau ketika kondisi statusnya true, maka yang ada di dalam while ini akan dijalankan. Sampai dia ketemu yang namanya break. Saat break, maka prosesnya akan di break dan berhenti. Sebentar ada beberapa error. Print 2 menu while true. Oh enggak, udah benar while true-nya. Print menu X, print X. Itulah. Oh, ini else-nya kenapa terlalu dalam? Ini ada print sepertinya ada karakter lain di sini.
Hapus dulu. Ya, saat saya copy ada simbol atau karakter lain yang terbawa, teman-teman. Nah, terus sebentar. Sebentar ya teman-teman. Kayaknya ada karakter yang gak ke bawah nih. Saya karena ini pilihan menu ya. Jadi nggak perlu integer. Asisten. Disebut dengan X, oke. L2. Nah, teman-teman. Coba hapus dulu. Expected intended block. And well through. Wow. Really? Oh, oke. Oke, kita coba lagi. Saya coba ketik manual deh. Ini ada yang error dari script yang saya copy. Print 1 menu 1. Print 2 menu 2. Print pilih nomor apapun selain 1 dan 2, maka Anda akan keluar. X sama dengan input. Lalu pilih menu 1. Menu 1 selesai. Pilih, ketik 2. Nah, di sini saya coba if else. Print masuk menu 1. Elif X sama-sama dengan 2. Print masuk menu 2. Dan kalau misalkan saya bikin X sama dengan 3, maka break keluar. Dan else, nah ini hanya continue atau pass gitu ya. Pass. Di sini saya ganti jadi pilih menu. Di sini udah ada inputnya. Di sini 3 exit. Ini ya teman-teman ya. Kita coba di sini Python test. Nah, 1 kali 1. Oh sorry. Karena saya inputnya nggak saya convert ke integer, maka si X ini dianggap sebagai string. Oke, kita tes lagi. Nah, sini ya. Masuk menu, langsung di looping lagi. Lakukan perulangan. Tik 2, masuk 2. Masuk menu 2, lalu dilakukan perulangan lagi. Nah, kalau saya masukin 5,
dia nggak keluar hasilnya, itu maksudnya ke ini, else pass. Yang tadi di video sebelumnya yang saya bilang, kadang kalian akan membutuhkan statement yang isinya nggak ada gitu. Nah, untuk menghindari error saat tidak ada isinya, maka kalian bisa menggunakan yang namanya pass. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk exit kalian bisa mengetikkan 3. 3 ini akan nge-break proses dari while loops-nya. Nah, ini saya sudah keluar. Nah, itu adalah fungsi dari while loops. Nah, gimana kalau misalkan untuk for loops? Nah, for loops biasanya dilakukan kalau kalian sudah tahu nih seberapa banyak items yang ingin dilakukan perulangan. Contohnya, misalkan saya punya perangkat networks. Kayak gini ya teman-teman, saya punya list. Di dalam ada router, ada switch, ada load balancer, dan ada firewall. Nah, kalian bisa print perangkat networks gitu. Python test. Nah, kalau kalian mau print satu-satu, nggak mungkin dong kalian bikin seperti ini. Nah, untungnya ini hanya ada 4 perangkat. Bayangkan kalau 1000 perangkat. Capek untuk menampilkan perangkat satu persatu seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan, solusinya adalah kalian bisa menggunakan for loops. For X in perangkat networks print X. Nah, dia akan ngelooping for X. Jadi selama X ini ada, X ini variabel kosong ya, bisa apapun. In perangkat network, berarti selama ada item yang ada di perangkat network, dia akan ngeprint X. Nah, jadi selama ada item X ini bisa yang ada di dalam perangkat network, misalkan router di copy ke for, lalu dijalankan print X. Habis itu balik lagi for X ini kosong, di copy lagi switch ke X lalu print, maka jadi switch, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa menggabungkan dengan if else. Misalnya kayak gini. If X sama dengan router, misalkan print ada router. Python test. Nah, juga bisa dilakukan untuk ngecek teman-teman kalau X itu ada router, maka saya akan print ada router. Ini bisa digabungkan dengan if else atau elif atau bahkan if nested. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk pembelajaran video pembelajaran hari ini tentang iteration di Python dengan menggunakan for loops dan while loops. Semoga kalian mengerti apa perbedaan while loops dan for loops. Nantinya kalian akan selalu menggunakan iteration di Python ini untuk melakukan network automation. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari video-video terbaru dari Juragan DevNet. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video pembelajaran DevNet atau Network Automation berikutnya. Terima kasih.